Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Mitsui yang mendapat pengakuan dari pelatih Anzai, membuat dirinya bermain semakin cemerlang dengan lemparan 3 angkanya. Meski tim Sanoh tertinggal, namun mental juara, ditambah dengan dukungan penonton, membuat tim Sanoh tetap bermain dengan penuh percaya diri. Perlahan tapi pasti, mereka dapat mengejar ketertinggalan angka dari Shohoku, dan akhirnya, saat Ichinokura mulai memberi tekanan besar pada Mitsui, membuat Mitsui kesulitan mencetak angka. Miyagi yang kebingungan, akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan ke daerah pertahanan Sanoh, sendirian. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Miyagi melesat bagaikan kilat, tubuh mungilnya melayang di udara, menembus barisan pertahanan Sanoh. Matanya fokus pada ring, tangan kanannya mengangkat bola dengan penuh presisi, mengarahkannya dengan sentuhan lembut menuju jaring. Namun, sebelum bola menyentuh sasaran, bayangan Sawakita muncul dari sisi kiri, seperti elang yang hendak menerkam mangsa. Ia melayang dengan kecepatan luar biasa, tangannya terayun deras, menghantam bola dengan kekuatan penuh. Suara benturan keras menggema di seluruh arena, bola melesat ke arah yang tak terduga, bukan keluar lapangan, melainkan langsung menghantam wajah Sakuragi. Benturan dahsyat itu membuat wajah Sakuragi berdarah. Bola yang seharusnya melenceng, malah memantul kembali dan langsung masuk ke dalam ring dengan sempurna. Tidak ada pantulan di tepi, tidak ada ragu, hanya sebuah keajaiban yang tak masuk akal. Sawakita membeku, matanya membelalak dan mulutnya menganga, seolah tidak percaya. Sawakita baru saja melakukan blok sempurna, tetapi hasilnya malah menambah angka untuk Shohoku. Di sisi lain, para pemain Shohoku terperangah dengan mata terbelalak. Ekspresi mereka penuh kebingungan dan tanda tanya antara keberuntungan atau aib. Angka bertambah bagi Shohoku, tetapi cara mencetaknya terlihat begitu konyol. Sementara di papan skor, angka berubah, 15-10, Shohoku unggul. Dan sisa waktu di babak pertama, tinggal 17 menit lebih. Sakuragi tetap berdiri, lalu tangannya menyentuh hidung yang berdenyut nyeri, darah merembes perlahan. Ia mengusap wajahnya berulang kali, seolah mencoba menghapus rasa sakit dan malu yang bercampur menjadi satu. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit memenuhi dirinya, kebanggaan. Dengan dada membusung, ia melangkah ke arah Miyagi, senyumnya lebar, penuh kemenangan. Di kejauhan, Sawakita menatapnya, alisnya berkerut, sembari berpikir tidak masuk akal. Wajah itu baru saja dihantam bola dengan kekuatan penuh, tapi tetap tersenyum, seakan-akan luka itu tak berarti apa-apa. Sakuragi menyeringai, dan dengan penuh keyakinan, ia mengisyaratkan bahwa segalanya berjalan sesuai rencana. Mendengar ucapan Sakuragi, Sawakita semakin terperangah, bertanya-tanya apakah benar Sakuragi sengaja mengorbankan wajahnya demi memasukkan bola. Miyagi, tanpa ragu, ikut dalam permainan. Dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, ia menyatakan bahwa blok Sawakita telah mereka antisipasi sejak awal oleh mereka berdua. Mereka saling merangkul, dan saling menyentuh pundak penuh kebanggaan. Sementara di tribun, pendukung Shohoku bersorak riuh, memuja aksi yang nyaris tak masuk akal. Bagi mereka, yang terpenting gol adalah gol, tak peduli bagaimana cara mencapainya. Namun, realitas tetap mengejar, darah terus mengalir dari hidung Sakuragi. Dengan enggan, ia akhirnya meninggalkan lapangan untuk mendapatkan perawatan. Dari sisi lain lapangan, Rukawa hanya menyipitkan mata, mengamati dengan ekspresi datar. Sawakita, si pemain terbaik, baru saja diperdaya oleh Sakuragi. Sembari menatap Sawakita, Rukawa bergumam, betapa mudahnya orang itu dibodohi. Ucapan satu kata bodoh yang meluncur dari bibir Rukawa, membuat Sawakita tersentak, dan tatapannya beralih tajam ke arah Rukawa. Tapi Rukawa tak perlu menambahkan apapun, tatapan matanya sudah cukup mengatakan segalanya. Di tribun, Haruko duduk dengan tangan mengepal di pangkuannya, matanya berbinar penuh harap. Berpikir Shohoku sedang diliputi keberuntungan dan momentum telah bergeser ke pihak mereka.
Teman-temannya mengangguk setuju, merasakan semangat yang sama. Namun, ketika Haruko hendak mengungkapkan sesuatu yang lebih berani, sesuatu tentang kemungkinan Shohoku menumbangkan juara bertahan 3 kali berturut-turut, kata-katanya menggantung di udara. Tidak ada yang berani melanjutkan, saat salah seorang temannya hampir menyuarakan harapan yang tak terucap, Haruko refleks menutup mulutnya. Keberanian mereka masih rapuh, seakan-akan mengucapkannya terlalu dini bisa membuatnya sirna. Di tepi lapangan, Sakuragi masih terduduk, darah mengalir dari hidungnya. Jarinya menyeka cairan merah yang menodai wajahnya, sementara di belakangnya, tribun bergetar oleh sorakan, "Bertahan!" Suara itu menggema, mengalir deras ke dalam arena. Di bawah ring, Kakuta yang masuk menggantikan Sakuragi, berusaha menahan gempuran Masahiro. Tubuhnya didorong mundur, sepatu berdecit di lantai kayu. Masahiro melirik ke bawah, matanya menyiratkan perbedaan yang begitu jelas. Sakuragi dan Kakuta adalah dua pemain dengan kualitas yang berbeda. Di pinggir lapangan, Kogure berteriak, memompa semangat untuk Kakuta. Tapi Kakuta hanya terdiam, jantungnya berdebar cepat, napasnya berat. Ia mencoba menggeser Masahiro, menekan dengan sekuat tenaga, namun sia-sia. Masahiro tetap tegak seperti gunung yang tak tergoyahkan. Dan di saat itulah, sebuah suara menggelegar memotong hiruk-pikuk stadion. Sakuragi berdiri, tangannya mengepal dan napasnya terengah, namun matanya menyala penuh tekad. Suaranya menggelegar dan mengguncang arena. Seperti gelombang pasang yang menerjang karang, tribun meledak dalam gemuruh sorakan. Penonton bangkit, meneriakkan namanya. Getaran itu merambat ke dadanya, membangkitkan kebanggaan yang membara. Sakuragi menyapu pandang ke lapangan. Di sana, Rukawa berhadapan dengan Sawakita, dua raksasa yang bertarung dalam kesunyian. Lapangan terasa hening sesaat, hanya napas tertahan dari para penonton yang memenuhi tribun. Semua mata tertuju pada satu titik, dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah lapangan. Sawakita menatap tajam, matanya menyala dengan gairah seorang predator. Rukawa membalas tatapan itu dengan dingin dan tak tergoyahkan. Di antara mereka, ada sesuatu yang tak terucap, sebuah tantangan, sebuah janji bahwa hanya satu yang akan berdiri sebagai yang terbaik. Di tribun, reporter Aida mencermati setiap gerakan, matanya tajam seperti elang yang siap mencatat sejarah. Pemain kainan, yang biasanya hanya menonton sebagai rival, kini terpaku pada duel ini. Rasa penasaran membakar mereka, siapa yang lebih unggul dan siapa yang benar-benar terbaik. Tak hanya mereka, pemain dari berbagai tim lain pun ikut terhanyut. Beberapa berdiri, beberapa mencondongkan tubuh ke depan, mencoba menangkap setiap detail. Di pinggir lapangan, deretan fotografer sudah bersiaga, kamera terangkat, siap mengabadikan momen yang bisa menjadi legenda. Di sisi lain lapangan, Sakuragi mematung, alisnya berkerut. Ia sempat mengira sorakan penonton tadi adalah untuknya. Namun, kesadaran itu menghantamnya, ternyata bukan dirinya yang mereka elu-elukan, melainkan duel ini. Wajahnya mengeras, rasa kesal mendidih di dalam dadanya. Kogure, yang berdiri di dekatnya, hanya tersenyum menyeringai. Tak heran, katanya, duel ini adalah pertarungan antara pemain terbaik dan calon pemain terbaik. Kata-kata itu menusuk Sakuragi, sejenak, kesombongan dan emosinya terhenti. Tatapannya berubah lebih serius, meski dalam hatinya ia berharap, dengan rasa dongkol, agar Rukawa tidak mampu menandingi Sawakita. Di bangku cadangan, Haruko menggenggam tangannya erat, matanya penuh harapan dan kecemasan. Sementara pelatih Anzai, yang selalu tenang, kali ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kembali ke lapangan. Kedua pemain masih saling menatap, napas mereka stabil, tubuh mereka tetap, tetapi ada ketegangan yang menggantung di udara, sebuah ketegangan yang bisa diputus oleh satu gerakan saja. Sawakita sedikit mencondongkan tubuh, sementara Rukawa menyesuaikan posisinya. Otot-otot mereka menegang, mata mereka menelisik, mencari celah sekecil apapun. Seketika Sawakita bergerak tanpa tanda-tanda sebelumnya, tubuhnya melesat dengan kelincahan luar biasa, mengubah ritme dalam sekejap. Rukawa bereaksi tapi terlambat. Pergerakan Sawakita begitu cepat dan mulus, hingga pertahanannya hanya menjadi bayangan yang tak berarti. Sawakita berhasil menembus garis pertahanan Shohoku diiringi langkah yang ringan, penuh keyakinan. Ia melayang, meluncurkan bola dengan ketenangan mutlak. Rukawa, masih terperangah, hanya bisa menyaksikan bola itu meluncur masuk sempurna, tanpa menyentuh tepi ring.
Keheningan melanda sesaat, seakan waktu berhenti, dan semua mata tertuju pada Sawakita. Rukawa membeku, sorot matanya menyiratkan keterkejutan. Mitsui dan Akagi membelalakan mata, pemain andalan mereka dilewati begitu saja, seolah tak ada rintangan berarti bagi Sawakita. Di sisi lain, Sakuragi mengamati dengan perasaan campur aduk. Harapannya untuk melihat Rukawa dikalahkan terwujud, namun tetap saja, keberhasilan Sawakita membuatnya geram. Lalu, gemuruh meledak dan tribun bergelora diiringi suara sorak-sorai mengguncang arena. Penonton kagum dan terpana melihat Sawakita baru saja menunjukkan kelasnya. Bahkan pemain Kainan dan Aiwa, yang selama ini terbiasa menyaksikan permainan tingkat tinggi, tak bisa menyembunyikan keterpanaan mereka. Di tengah keterkejutan, pelatih Domoto menyadari bahwa Sawakita ingin membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik. Dia hendak meyakinkan seluruh pemain dan penonton bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya. Sakuragi kembali ke lapangan menggantikan Kokuta yang berjalan tertunduk ke bangku cadangan. Napasnya berat, wajahnya menyiratkan kelelahan dan kekecewaan. Sepanjang waktu bermain, ia terjebak dalam bayang-bayang Masahiro, tak mampu menandingi dominasinya. Kini, ia hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan dan berharap. Masahiro menatap Sakuragi yang tengah memasuki lapangan, mengisyaratkan kelanjutan pertarungan di antara keduanya yang belum selesai. Di tribun, suara cemoohan pecah. Pendukung setia Rukawa mencibir Sakuragi, menuntutnya keluar lapangan. Namun, pria berambut merah itu tak bergeming. Tatapannya tetap tajam dan penuh tekad, meski diiringi rasa geram. Sementara di papan skor, Shohoku masih unggul tipis, 15-12. Setelah mencetak angka, Sawakita berlari kembali ke pertahanan. Sekilas, ia menoleh ke arah Rukawa, pandangannya menantang, seakan menegaskan dominasinya. Rukawa tetap dingin, tetapi matanya memancarkan kekesalan, karena penjagaannya baru saja dilewati dengan mudah oleh Sawakita. Di sisi lain lapangan, Sakuragi menghampiri Masahiro. Langkahnya mantap, ekspresinya penuh kepercayaan diri. Ia tak hanya berhadapan dengan pemain tangguh, tapi juga dengan keraguan yang menyelimuti rekan-rekannya. Kokuta, yang masih mengatur napas di bangku cadangan, menatapnya dengan kebimbangan. Dalam hatinya tumbuh pertanyaan, bisakah Sakuragi benar-benar mengimbangi Masahiro selama pertandingan berlangsung? Miyagi, yang bersiap memulai serangan Shohoku, melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Meski diam, sorot mata Rukawa jelas terlihat seolah mengatakan bahwa ia meminta bola. Miyagi menyadari sesuatu, Rukawa telah terpancing untuk meladeni tantangan Sawakita yang telah merasuk ke dalam egonya. Senyum tipis terulas di wajah Miyagi, dan tanpa ragu, ia melepaskan umpan. Bola meluncur tajam ke arah Rukawa. Di hadapannya, Sawakita telah bersiap menunggu pergerakan sang rival. Keheningan menyelimuti stadion, bahkan para penonton mulai berbisik, membicarakan Rukawa, nama yang semakin dikenal sejak duel Shohoku melawan Toyotama. Di tribun pemain, tatapan tajam para pemain Kainan tertuju pada Rukawa. Nobunaga, dengan mata berbinar, menahan napas. Dalam benaknya, hanya satu pertanyaan berputar, apakah Rukawa mampu membalas tantangan Sawakita? Kilatan mata Sawakita menusuk tajam ke arah Rukawa. Tidak ada kata-kata, hanya sorot penuh tantangan yang menegaskan bahwa dirinya siap meladeni serangan balasan. Di tribun, Aida membisu, kedua matanya tak lepas dari duel sengit ini. Jantungnya berdegup cepat, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang menggantung di ambang ketidakpastian. Bisakah Rukawa menaklukkan Sawakita, yang merupakan pemain terbaik nasional? Di sisi lain, Ayako menatap tajam ke arah lapangan. Harapan tersirat jelas di wajahnya, harapan bahwa Rukawa mampu membuktikan kualitasnya, bahkan lebih dari itu, ia mampu mengalahkan Sawakita. Pelatih Anzai tetap tenang di pinggir lapangan, namun sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Ia tahu, tidak ada jalan lain bagi Rukawa jika ingin membawa Shohoku meraih kemenangan. Satu-satunya cara adalah dengan menaklukkan Sawakita. Di tengah lapangan, Rukawa berdiri tegak, tubuhnya terasa lebih ringan dan pikirannya lebih jernih. Kata-kata Minami, Kapten Toyotama terngiang di benaknya saat mengatakan jika Rukawa ingin menjadi yang terbaik, maka ia harus mengalahkan Sawakita. Tekad Rukawa mengeras. Ini bukan sekadar pertandingan, tetapi ini adalah pembuktian. Jalan menuju puncak hanya terbuka bagi mereka yang berani menyingkirkan penghalang di depan mata. Dan Sawakita adalah tembok terakhir yang harus ia robohkan. Namun di seberang lapangan,
Sakuragi memperhatikan dengan mata menyala. Ia bisa merasakan kobaran api dalam diri Rukawa, ambisi yang membara yang tak tergoyahkan. Tapi di lubuk hati Sakuragi, sesuatu bergolak. Ia tidak ingin hanya menjadi penonton, dan tidak ingin sekadar menyaksikan orang lain meraih kejayaan. Jika ada yang memperebutkan gelar pemain terbaik, ia juga harus ada di sana, bersama mereka untuk bertarung memenangkan segalanya. Di lapangan yang dipenuhi ketegangan, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.